Puncak Bukit Raya adalah satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Walaupun terletak jauh di pedalaman belantara Kalimantan, Bukit Raya akan selalu menjadi tujuan bagi para pemburu predikat pendaki Seven Summit of Indonesia, ataupun pendaki yang hanya sekedar ingin menikmati alam. Untuk sampai di desa paling ujung yaitu Rantau Malam, di mana pendakian menuju Bukit Raya dimulai, perjalanan yang lumayan panjang harus ditempuh, mulai dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Nangapinoh di Kabupaten Melawi, Nangaserawai di Kecamatan Serawai, hingga desa Rantau Malam. Menggunakan jasa berbagai moda transportasi yang ada, mulai dari transportasi udara, darat, hingga transportasi sungai. Bagi para pendaki yang akan ke Bukit Raya, ada kewajiban menyelesaikan administrasi, yaitu mengurus SIMAKSI, bisa di kantor Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Sintang, atau di kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Nangapinoh. Baru setelah itu, perjalanan menuju Nangaserawai di Kecamatan Serawai pun bisa dimulai. Jalan darat melewati jalan negara dan jalan perusahaan sawit biasa ditempuh. Kemudian pilihan lain melewati jalur sungai pun bisa menjadi pertimbangan. Dari Nangaserawai, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor klotok melewati jalur Sungai Serawai. Dalam kondisi surut di mana debit air semakin turun, jalur sungai menjadi dangkal. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri karena penumpang klotok, panggilan yang biasa disebutkan untuk alat transportasi ini, harus ikut turun dan mendorong perahu agar bisa lepas dari kandas. Semakin ke hulu dan mendekati desa Rantau Malam, ada beberapa riam kecil yang cukup mendebarkan ketika perahu klotok melintasinya. Dalam perjalanan kali ini, kita terpaksa harus pisah rombongan karena perahu motornya ternyata tidak cukup untuk kita semua. Rombongan kami menggunakan perahu motor yang biasa disebut longboat dengan menggunakan mesin speed berkekuatan 15 PK. Sedangkan rombongan satunya menggunakan perahu motor klotok. Air sungai yang surut karena kemarau membuat jalur sungai menjadi sangat sempit. Nah, kondisi ini sangat menyulitkan bagi pergerakan longboat ini. Saat ini kita sedang berada di jalur yang lumayan lebar dan dalam, sehingga perjalanan agak sedikit lancar. Sekarang pukul 9:30 malam. Ternyata kita meleset jauh dari rencana kedatangan karena kondisi air sungai yang sangat surut di sepanjang perjalanan membuat pergerakan kita sangat lambat. Bayangkan, sampai jam 9:30 malam. Sebelum memulai pendakian, pengecekan terakhir perlengkapan dan logistik kembali dilakukan agar segalanya bisa berjalan sesuai yang telah direncanakan. Personil dan porter, perlengkapan dan peralatan, logistik, camping unit, tenda, perlengkapan masak, perlengkapan pribadi kembali diperiksa dengan lebih seksama. Setiap pendaki yang akan menempuh
pendakian ke Bukit Raya akan melewati upacara adat atau ritual adat suku Dayak Purdanum yang dinamakan Nyukui Hajat. Ritual adat ini dimaknai sebagai penguat semangat dan tekad sebelum mendaki Bukit Raya. Karena perjalanan pendakian ini tidak tanggung-tanggung. Perjalanan normal akan ditempuh selama 6 hari dengan menempuh jarak tidak kurang dari 45 km. Selain itu, Nyukui Hajat ini juga merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal yang ada dan yang harus terus dilestarikan. Siap. Lapangnya entar. Lapangnya jang tuh. Itu mau metik. Jarak tempuh jalur pendakian Bukit Raya kurang lebih 22 km dihitung dari pintu gerbang di kawasan Batu Lintang. Namun, jalur ini sudah tidak pernah dilewati oleh pendaki kecuali petugas Taman Nasional yang berkegiatan di sana. Ketika kami melakukan pendakian dalam rangka mengibarkan merah putih di Puncak Raya, efisiensi waktu menjadi alasan bagi kami untuk memilih melewati entry point di Korong HP dibandingkan di Batu Lintang. Setelah menjalani ritual Nyukui Hajat, kami mulai meninggalkan pos resort Rantau Malam pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari Desa Rantau Malam menuju Korong HP sejauh 7 km kami tempuh dengan menggunakan ojek motor selama kurang lebih 25 menit. Kami mulai bergerak dari Korong HP ini sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat dengan target pertama pos 3 Hulu Menyanoi. Jarak yang harus ditempuh adalah sekitar 3,8 km. Pada pos ini juga kami sempat bertemu dengan pendaki yang sedang turun dari pendakian. Dengan Joni Mas ya. Joni ya. Iya. Bagaimana Mas rasanya? Luar biasa. Rasanya? Luar biasa Mas. Iya. Iya, gunungnya bagus, masih bersih. Masih bersih ya. Iya. Sampai ke puncak kemarin. sampai kok. Semua orang nyampe kok. Cuman ada satu teman yang cewek walaupun sendirian nyampainya jam 12 malam. Hulu Menyanoi adalah pos pertama yang akan dijumpai setelah start dari Korong HP. Pada pos ini terdapat sumber air yang cukup berlimpah dan kita bisa sekedar beristirahat mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya atau melaksanakan berbagai aktivitas termasuk menunaikan kewajiban kepada Sang Pencipta bagi seorang muslim. Pos berikutnya adalah
Sungai Mangan yang berjarak 1,6 km. Pos berikutnya adalah pos 4 Sungai Mangan. Pada pos ini terdapat bangunan shelter yang dapat digunakan untuk beristirahat. Karakter berbeda dari gunung lain. Ya. Ya, pokoknya pantas sepi karena macetnya banyak, terus masih asli banget, masih enak lah. Ada pesannya kalau sini tolong buat lagi jangan Turun bawa sampah, macetnya, jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Soalnya ini keasliannya harus dijaga supaya anak cucu kita menikmatinya. Terima kasih. Mas, Halo, ya kalau kesan dari saya sih luar biasa, mantap. Gunung ini mantap. Bila dibandingkan dengan Seven Summit yang lain kayak ya Kerinci, Semeru, Binaya punya keunikan sendiri lah. Isinya Karena treknya yang panjang. Jadi kalau saya lihat, saya nggak salah ingat tuh kemarin saya berangkat 19.900. Jadi hampir 20 kilo dari Korong HP sampai ke puncak. Pulang pergi, jadi sekitar pulang pergi 40 kilo. Itu hampir sama kalau di Jawa kayak naik Gunung Argopuro, trek yang terpanjang di Jawa. Dan Karakter medan panjangnya itu Pak. Kalau naik turunnya sih gunung hampir sama Pak, terus terang. Cuma yang bikin agak kaget itu kemarin yang summit, soalnya kan nggak tahu ya. Kita setelah dibuai dulu sampai ke pos 7 sampai Linang tuh dibuai dulu kan. Agak naik turun. Summit tuh naik terus. karakteristiknya ya. Itu sampai turun lagi. Mau summit minimal bawa jangan cuman 1 botol besar, itu kurang biasanya. Jadi bawalah kalau summit air yang cukup banyak karena kurang tim kami. Berarti kemarin tuh pas puncak langsung turun lagi ya? Inapnya di pos Linang, 7. Linang. Sebagian dari Linang, sebagian dari Bayangan Linang. Oke. Tapi baru ada air di pos 8 kami ambil. Pesan. Ya kalau kesini yang penting niatnya aja yang baik lah. Cuman kita tamu ya mendaki, menikmati alam. Yang diambil ya gambar, jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga keasrian. Untuk taman nasionalnya? Untuk Taman Nasional semoga bisa terus bekerja dengan baik sehingga Amin. semakin lestari. Itu aja. Ya. Pos berikutnya adalah pos 5 di Hulu Rabang. Ini merupakan pos yang strategis karena areal camping groundnya cukup luas. Ada bangunan shelter dan sumber airnya berlimpah serta sangat dekat. Yup. Dari pos 5 ini, perjalanan akan semakin menyiksa. Begitu mulai meninggalkan Hulu Rabang, kami langsung dihadapkan dengan tanjakan Bukit Birang Merabai sejauh kurang lebih 1 km yang cukup menguras stamina. Dari pos ini ke pos 7 di Linang, jarak yang harus ditempuh adalah 5,7 km. Pagi-pagi sarapan tanjakan. Sekarang kita menuju Birang Marabai dari Hulu Rabang. Oke. Ini pun udah lengkap ya, Mas? Siap, Mas. Oke. Kita lanjutkan perjalanan hari ini. Pos 6 Hulu Jelundung menjadi tempat pemberhentian selanjutnya untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa tenaga buat melanjutkan pendakian sampai pos berikutnya. Pada pos ini, pendaki juga bisa mengambil air dan mengisi kembali botolnya yang telah kosong untuk bekal perjalanan berikutnya. Pos ini berjarak
sekitar 3,38 km ke pos 7 di Linang. Enggak jauhnya. Setengah kilo. Pos 7 Linang ini berada pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut. Pos ini berjarak kurang lebih 4,6 km dari puncak Bukit Raya. Kita tiba di Kami pos Linang. memilih tempat ini Sekarang sebagai waktu base camp menunjukkan terakhir pukul sebelum menuju puncak. 3 kurang 10 menit. Saat ini kita lagi persiapan Menuju puncak Bukit Raya. Ini kita berada di Linang, ketinggian 1.300. Jam berapa sekarang? Lumayan dingin. Sekarang posisi 01.30-an, setengah dua. Kita akan mengejar sunrise kalau memang dapat momen yang bagus, mudah-mudahan. Amin. Oke guys, doakan mudah-mudahan kita lancar sampai tujuan. Sayo 17 Agustus, selamat ulang tahun. Pak KSPTN 2 yang sudah dinantikan stafnya di puncak. Siapa tahu mereka masih di sana. Amin, amin, amin. Ini Ibu pendamping. penyemangat ibu negara. Sangat. Ajudan dan Kabalai. Kapten tuh apa kapten? Mana kapten? Soalnya belum kapten terakhir. Kapten itu Wah, silik reporter yang handal. Kabalai. Salamannya di atas aja, Pak. Kapten tadi itu kesini. Kapten. Ya, kapten. Pak Baco. Oh, ketua kelompok porter. Dan nah ini kawan kita dari Cantiknya senyumnya. si Asep. Itu kapten. Mana kapten? Reinkarnasi Kapten Tatang. Oke. Kasihan nih Pak Yakob lagi digulung. Demam. Paksa tinggal di camp. Oke, sampai jumpa. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Apa yang terjadi selanjutnya? Nantikan video selanjutnya tetap di channel ini, Bang Doi Penjaga Hutan. Ayo, Dut. Bagi yang baru mampir di sini jangan ragu-ragu klik like dan subscribe karena Anda berada di channel yang tepat yang Anda cari selama ini. Dan doakan ya agar saya bisa memberikan yang lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Mantap. Oke, demikian. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik